Halo guys, masih soal acara ulang tahun Gerindra kemarin nih. Saya tertarik dengan video ini. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian. Masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang. Sorry ye. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Ya, di acara itu kan Pak Prabowo pidato ya sebagai ketua umum partai. Nah, mungkin Pak Prabowo lupa kalau dia sekarang presiden, bukan hanya ketua umum partai, dan jabatan presiden itu melekat. Jadi nggak bisa kalau dibilang itu kan acara partai dia bicara sebagai ketua umum partai. Nggak bisa karena dia adalah presiden dan jabatan presiden melekat 24 jam. Nah, penggunaan kata ndasmu ya untuk menanggapi kritik tentang kabinet yang gemuk lah dan berbagai macam hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan ya, tentang marwah, martabat dan wibawa seorang presiden, meskipun itu diungkapkan ya mungkin dalam konteks bercandaan ya. Tapi sebagai kepala negara, seorang presiden ini diharapkan menjaga tutur kata dan perilaku yang mencerminkan kehormatan jabatan. Nah, dalam konteks kenegaraan, marwah dan martabat seorang pemimpin tidak hanya mencerminkan dirinya sendiri, tapi juga bangsa yang dipimpinnya. Nah, penggunaan kata kasar seperti ndasmu ini dapat dianggap merendahkan standar komunikasi publik dan berpotensi mengikis wibawa institusi kepresidenan di mata rakyat, bahkan mungkin di mata dunia internasional nantinya. Ya, dalam demokrasi, humor memang seringkali digunakan untuk mencairkan suasana atau merespon kritik-kritik lah. Tapi tentunya ada batasan etika yang perlu dijaga, terutama buat seorang pemimpin negara. Nah, sebagaimana Mahkamah Konstitusi dan DPR RI tekankan, penting sekali menjaga kehormatan lembaga-lembaga negara melalui sikap dan perilaku anggotanya. Dan hal ini seharusnya berlaku jauh lebih ketat kepada presiden sebagai simbol tertinggi negara kita. Jadi menjaga marwah dan martabat presiden bukanlah sekedar formalitas, melainkan bagian dari upaya mempertahankan kepercayaan publik serta citra bangsa. Pernyataan yang tidak pantas ini dapat menciptakan presiden buruk tentunya bagi budaya politik dan komunikasi publik di Indonesia. Nah, bicara soal kinerja lah, kata Pak Prabowo kan ya ndasmu lah bagi yang mengkritik soal kabinetnya yang gemuk segala macam. Bahkan orang-orang pintar pun dicaci maki seperti itu. Katanya penting kerja. Oke lah, kita lihat kerjanya. Presiden Prabowo ini telah resmi dilantik dari Oktober 2024. Jadi sudah lebih dari 120 hari lah masa kerja kabinetnya ini. Nah, dalam periode ini Prabowo kan katanya mengusung ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%, berfokus pada investasi, konsumsi, dan komoditas ekspor. Nah, tapi kalau kita lihat ya, kinerja kabinet ini dinilai sangat tidak sesuai harapan dengan banyak hal yang begitu meragukan pencapaian soal target yang diutarakan sebelumnya. Nah, masyarakat dan banyak pengamat menilai bahwa kabinet Prabowo ini mengalami masalah serius, terutama dalam hal komposisi yang dianggap ya terlalu budget terlalu besar ini, terlalu gemuk ini, dan kurangnya hasil nyata dalam meningkatkan ekonomi. Inflasi Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,7%. Ya, meskipun masih di bawah batas aman untuk negara berkembang, tapi ini menimbulkan kekhawatiran. Kalau tren ini berlangsung terus, ya, maka akan sulit sekali ekonomi kita berkembang jika tidak ada kebijakan efektif untuk mengatasi masalah-masalah ini. Jadi Prabowo ini kan seolah menunjukkan sikap tidak peduli terhadap kritik yang dilontarkan dari manapun gitu mengenai kabinetnya. Ia berpendapat bahwa hasil akhir adalah yang terpenting. Ya, tapi kan kita lihat bagaimana hasil akhirnya nanti lewat proses bekerjanya. Ya, kalau
kita sederhanakan lah ya, dengan berbagai hal yang sudah terjadi dan bagaimana kabinet ini bekerja, pemerintahan Prabowo Subianto ya sepertinya menghadapi skeptisisme ya dari publik terkait janji-janji ekonominya. Nah, sikapnya yang angkuh dalam menanggapi kritik ini justru malah menjadi indikator ketidakmampuan untuk memimpin secara bijaksana. Salam.